Penunjang Bimbingan Belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fisika. Materinya adalah kinematika, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini bahwa gerak lurus beraturan itu dirumuskan dengan V atau juga kecepatan atau laju. Kemudian di sini ada S adalah jarak tempuh. Kemudian situ adalah waktu. Ini rumus daripada gerak lurus beraturan ya. Nah, sini juga ada juga rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini bahwa ada FT sama dengan FO plus A kali T. Kemudian juga ini untuk jarak perpindahan ataupun jarak ST sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali kecepatan kali T pangkat 2 waktu pangkat 2. Kemudian untuk kecepatan akhir FT pangkat 2 sama FO pangkat 2 plus 2 kali kecepatan kali S. Ya, di sini sudah dijelasin bahwa kalau FO itu adalah kecepatan awal. Ya, kemudian di sini ada juga FT itu adalah kecepatan setelah T second. Kemudian di situ ada A percepatan ataupun juga bisa perlambatan. Nah, kemudian di sini ada T waktu second. Kemudian di sini ada ST perpindahan. Sini ada contoh gerak lurus beraturan, maksudnya soal ya. Nah, di sini bahwa besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan. Jadi perlambatan itu berarti berkurang. Konstan ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second. Setelah menempuh jarak sejauh 75 meter, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa. Nah, itu maksudnya jarak yang ditanya, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu di sini bahwa kecepatan 30 meter per second. Ini ada kecepatan 15, ini adalah kecepatan akhir. Nah, di sini bahwa dari A ke B itu ditempuh jaraknya 75 meter. Nah, untuk itu ini juga kita tanya dari B ke C. Nah, ini ada FT kuadrat plus FO kuadrat plus 2S. Ini kita dapatkan dari sini. Ya. Nah, kita tahu bahwa diketahui pada saat itu adalah kecepatan A. Kecepatan ketika dia mencapai B, FT itu adalah 15 pangkat 2. Sama dengan FO kuadrat 30 pangkat 2 plus 2 kali A kali 75 min 150A sama dengan 900 min 225. A-nya 675 sama 150. Oke ya, jadi di sini bahwa ada A-nya kecepatannya jadinya min 9 per 2 meter per second. Ini dari A ke B. Sekarang dari B ke C. FT kuadrat sama dengan FO kuadrat plus 2AS. Nah, kita tahu bahwa kecepatan akhir itu adalah di sini adalah 0. FO kuadratnya 15 kuadrat. Dari sini dia memulai langkahnya dari sini lagi. Dari B ke C. Ya, dari B ke C. Nah, ditambah 2A kali S. Jadi min 9 per 5S. Jadi 225 dikurang 9S. Jadi S-nya jaraknya 225 dibagi 9 berarti 25 meter. Nah, jadi pengertiannya bahwa ini ada ketika dia dari A ke B menempuh jarak 75 meter, dia mengalami perlambatan. Mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 15. Setelah menempuh jarak 70 meter, nah, jadi dia partikel tersebut akan berhenti. Nah, setelah dia melakukan berhenti di sini. Jadi kemudian kita cari B ke C. Nah, dapatlah jaraknya 25 meter. Jadi dari perjalanan itu bisa kita lihat bahwa jarak tempuh ini didasarkan oleh hitungan dengan A ke B. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Gerak lurus berubah beraturan.
Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, berarti kecepatan A sama dengan 3 meter per second pangkat 2. Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima. Nah, yang ditanya adalah detik kelima. Ya, jadi detik kelima. Oke. Nah, di situ Bapak kita lihat bahwa di situ ada detik kelima. Berarti kita pahami dulu di situ bahwa itu jarak tempuh pada detik kelima. Pembahasannya sini kecepatan awal A-nya 3 meter, T-nya 5 detik, ditanya adalah Ft dan S. Nah, kita cari dulu Ft sama dengan Fo plus A kali T. Kecepatan awal dikali percepatan kali waktu. Ft, nah kita tahu kecepatan awal 0. Nah, ini 3 kali 5. Berarti ini 15 ya. Nah, kemudian sini Fo plus setengah AT, berarti setengah 3 kali, saya ulangi, berarti 3 setengah kali 3 kali 25. Nah, berarti didapatlah di sini adalah S-nya adalah 3 kali 25 berarti 75. Ya. Nah, itu diperkirakan berarti jarak tempuhnya itu kalau 75 dibagi 2 itu berarti 37 setengah kali 7. Ya, 37,5 ya. Nah, jadi bisa dipahami di situ ya. Ada tentang soal GLBB ya. Coba disorot dulu supaya teman-teman juga jangan lupa untuk memahami, dan jangan lupa juga subscribe. Itu yang penting bagi kita, bantu kita subscribe. Dan juga salam juga buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia yang ikut kegiatan Hari Pribat. Terima kasih ya atas dukungan dan juga kesetiaannya mengikuti selalu kegiatan daripada Hari Pribat. Oke, selanjutnya ada lagi soal ya. Dan kita buat soalnya ini. Nah, kita lagi sedang buat ya. Oke. Ini Bapak ada contoh soal juga tentang GLBB. Mana di situ kita bahwa 2 detik setelah benda A jatuh bebas disusul benda B jatuh pula ya, jatuh bebas pula dari tempat yang sama. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second, maka setelah 5 second sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda ada. Nah, kita bahas di sini bahwa pembahasan ya. Nah, ini kita lihat pertama adalah
Kita ketahui di situ ada percepatan gravitasi ya. Jadi di situ berarti waktunya setelah waktunya dulu kita dari TA bebas di situ benda B pula dari yang tempat yang sama jika percepatan ini TA. Berarti TA-nya 5 second sejak jatuhnya benda B. Nah, jadi kita di situ bahwa ada aktivitas di situ bahwa di situ TA-nya 5 ya. Kemudian jatuhnya B, jadi kita di situ bisa pahami ditambah 2 second setelah benda ya, sejak jatuhnya. Jadi 5 second sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda. Nah, berarti jarak kedua benda yang kita tanya di dalam soal ini ya. Maka setelah 5 second, nah, karena di sini kita pertama sudah kita lihat bahwa ada pertambahan jarak 2 detik. 2 detik berarti dapatlah 7 S ya. 2 detik setelah benda A jatuh bebas. Berarti setelah jatuh bebas berarti dapatkan efektif. Nah, kemudian berarti di situ ada TB. TB berarti kan 5 second. Nah, ya, 5 second, 5 second. Nah, berarti TA-nya 7 second. Jangan nanti salah ya. TB-nya 5 second. Nah, kemudian berarti HA itu kan ada rumus setengah GT A pangkat 2 ya. Nah, berarti kita masukin aja setengah gravitasinya 10 ya. Kemudian kali 7. Kita dapatkan di situ adalah 245 meter. Nah, kemudian HB juga sama setengah GTB kuadrat. Setengah kali 10. TB-nya kita lihat tadi ada 5 ya. 5 nih, 5. Berarti 50 berarti 125 ya. Ini kuadrat. Ini juga kuadrat. 125 meter. Nah, berarti delta H-nya ketinggiannya adalah HA dikurang H. Berarti di sini ada 245 meter dikurang 120 meter. Nah, jadi dapatlah dari situ delta H-nya atau juga H-nya 140 berarti 120 ya. Ya. Oke ya, demikianlah tentang kinematika gerak lurus atau gerak lurus berubah peraturan. Jangan lupa juga tonton sampai habis dan juga subscribe, like, share, dan